Wali Kota Banda Aceh turun ke beberapa titik dan ditemukan di sana anak-anak muda kita, anak-anak gadis yang berangkat dari kampung halamannya. Dia mau melanjutkan sekolah, tetapi ditemukan di hotel-hotel. Dan bahkan mereka bukan hanya menjual diri, tetapi mereka juga mengkonsumsi barang terlarang yang dinamakan narkoba. Sebuah keprihatinan, hadirin yang berbahagia. Adakah di sana anak-anak kita? Adakah di sana ponaan-ponaan kita? Ataukah adakah di sana saudara-saudara kita dekat atau jauh? Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده ajrun azim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengajak kita semua pada kesempatan pertama dan utama senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak pernah terbantahkan. Walaupun terkadang sebagian hati manusia tidak mengakuinya. Syukur yang terus harus kita tingkatkan supaya Allah menambah nikmatnya kepada kita. Ingkar yang senantiasa harus kita hindari, karena itu akan Allah cabut nikmat dari kehidupan kita. Berikutnya khatib mengajak kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama beliau saja bergetar hati kita. Mendengar nama beliau disebut dalam salawat saja, seakan hati kita luluh ingin bertemu dengan Rasulullah. InsyaAllah tidak lama lagi jamaah haji akan berangkat ke Tanah Suci. Bagi yang mendapat kesempatan kali ini untuk berhaji, selamat. Semoga
bisa menyambangi atau berziarah ke makam Rasulullah tercinta, mengenang dari dekat setiap perjuangan Rasulullah yang beliau lakukan dengan pengorbanan fisik dan jiwa, harta dan martabat, seluruh perjuangan beliau. Hari ini kitalah yang memetik hasilnya sidang jemaah yang mulia. Kebetulan khatib juga Allah manahkan tahun ini berangkat sebagai petugas haji daerah, mendampingi jamaah kloter 9 di Biren. Mungkin ada jamaah kita yang nanti berangkat. Mana tahu hotel kita tidak jauh, insya Allah nanti juga bisa saling bertemu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita baru-baru ini seakan-akan sangat terguncang ketika pemimpin kita, Ibu Wali Kota Banda Aceh, turun langsung dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga negeri ini semampu beliau, supaya tidak tercemar dengan perilaku-perilaku yang menyimpang yang hari ini dipraktekkan oleh generasi kita. Apakah itu generasi muda? Dan umumnya memang mereka adalah masih belia, hadirin yang berbahagia. Kita sebagai masyarakat juga ada diberi peran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam konsep menangani persoalan-persoalan ini. Karena itu khutbah yang singkat ini, khatib mengangkat tema tantangan dekadensi moral remaja Islam Aceh, yang notabene adalah negeri syariat. Beberapa malam Wali Kota Banda Aceh turun ke beberapa titik dan ditemukan di sana anak-anak muda kita, anak-anak gadis yang berangkat dari kampung halamannya. Dia mau melanjutkan sekolah, tetapi ditemukan di hotel-hotel. Dan bahkan mereka bukan hanya menjual diri, tetapi mereka juga mengkonsumsi barang terlarang yang dinamakan narkoba. Sebuah keprihatinan, hadirin yang berbahagia. Adakah di sana anak-anak kita? Adakah di sana ponaan-ponaan kita? Ataukah adakah di sana saudara-saudara kita dekat atau jauh? Atau pertanyaan lain kita balik, tidakkah ada kerisauan di hati kita? Andaikan itu terjadi pada keluarga kita, tentu semua kita sangat-sangat prihatin. Khatib yakin karena di dalam masjid ini adalah orang-orang yang beriman, yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak beriman, bapak-bapak tidak akan datang ke sini. Karena dia yang dipanggil untuk salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang beriman. Cuman ironisnya, yang sering kena marah adalah orang-orang yang beriman yang sudah hadir di masjid ini. Tapi ini bukan kena marah, ini adalah uswatun hasanah atau da'iyan ilallah, mengajak kepada jalan Allah,
Karena bapak-bapak semua yang hadir sidang jamaah Jumat yang berbahagia ini diharapkan menjadi agen-agen daripada penyampai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah sadar ini adalah sekelompok umat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Kita lihat dalam Al-Quran. Yang pertama, solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan ini. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, yang selalu ayat ini dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Insyaallah mudah-mudahan kita terus bisa kuat menjaga diri kita, hadirin. Wa ahlikum nara, dan juga keluarga kita. Semoga kita kuat memastikan bahwa anak, istri, dan keluarga terdekat kita terlindungi dari api neraka. Itu yang pertama diminta Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing yang sudah mendengar ayat-ayat Allah ini sampai ke telinga kita, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Lakukan hal terbaik, lakukan dengan energi penuh untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi keluarga kita dari api neraka. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang Maha Mulia terus memuliakan kita dan keturunan kita. Jangan Allah hukum kita dengan keturunan-keturunan yang kita tidak inginkan, hadirin yang berbahagia. Sidang jemaah yang mulia, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 mengajak kita semua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat ini selalu kita dengar, hadirin. Sama dengan nasihat-nasihat yang lain juga selalu kita dengar, hadirin. Tetapi sungguh berat untuk mempraktekkan ayat ini. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita ini adalah segolongan umat yang penuh harap. Allah sangat berharap penuh kepada kita untuk kita bergabung dalam kelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pemimpin kita sudah turun gunung, sudah turun langsung ke lapangan. Sekarang kita, masyarakatnya, hendaklah ada segolongan dari kita yang mengorganisir diri bersama-sama. Kalau perlu setiap kampung ada yang dinamakan dulu pagar kampung, pagar kampung. Artinya ada sekelompok tim yang harus kita bentuk. Apakah itu berbasis masjid ataukah itu berbasis kampung? Yang tim itu bernama tim amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagai penjaga kampung. Kalau tidak, hadirin yang berbahagia, hari ini terjadi
Peristiwa yang khatib sebutkan di awal tadi, khatib sendiri mengalami, ternyata peristiwanya dekat rumah khatib. Kita tidak tahu. Apakah kita tidak peduli hari ini? Ataukah kita tidak punya akses untuk tahu? Kalau bukan terorganisir atau dengan organisasi kita bergerak, sendiri-sendiri tentu tidak mungkin. Karena itu kampung kita harus kita lindungi. Begitu juga setelah kita bentuk tim setiap hari Jumat, panitia masjid harus mengingatkan bahwa kita ada tim amar ma'ruf nahi munkar, dan tim ini harus dibekali, akhlaknya harus baik, anak-anak muda yang soleh, juga ada orang tua yang soleh di dalamnya, sebagai amal kita, dan bergerak dengan penuh wada'iyan ilallah biiznihi wasirajam munira, dan mengajak kepada agama Allah. Kemudian bagaimana caranya? Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan akhlak mulia, bukan dengan terbentuk sebuah organisasi kecil kemudian kita garang, lalu pakai baju seragam menyerang siapapun. Sepertinya khatib pikir perlu sambutan dari kampung-kampung atas gerakan Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Ibu Iliza Sa'adudin Jama, sehingga beliau merasa didukung, beliau merasa dikuatkan, tidak merasa ditinggalkan. Karena siapapun, sehebat apapun pemimpin, kalau merasa nanti tidak didukung oleh rakyatnya, beliau juga bisa lemah semangatnya. Dan kalau beliau sudah lemah semangatnya, kita sulit sekali menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, hadirin yang berbahagia. Di sisi lain, bapak-bapak yang hadir di sini, kalau ada ananda kita yang mau kita nikahkan, mohon benar-benar telah kita pastikan kita telah memberikan edukasi tentang pernikahan, pra-pernikahan. Tanggung jawab kita, Bapak. Pastikan anak kita memahami hukum syariah dan tahu dia mendidik anak-anaknya nanti. Kalau tidak tahu, leskan dia. Karena sekarang di sini di kita cuma 3 hari bimbingan, cuma sebentar bimbingan untuk pengantin. Kalau di Malaysia setahu saya itu ada sertifikat, keluar sertifikatnya baru boleh menikah. Kebetulan adinda saya setelah saya menikah di Pulau Pinang, itu lama saya tunggu tak boleh menikah. Kenapa saya tanya? Katanya sertifikatnya belum keluar. Ada sertifikasi calon pengantin yang saya kira itu penting. Kalaupun tidak ada sekarang dibuat oleh pemerintah, maka kita sendiri, setiap orang tua, setiap rumah tangga harus memastikan bahwa anak yang akan kita nikahkan ini telah kita bekali dengan ilmu-ilmu penting. Bagaimana dia membangun rumah tangga yang Islam, bagaimana dia nanti mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya. Ini penting, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, khatib kira peran masjid juga bisa membuat konsultasi kepada anak muda. Di Masjid Oman kita sudah buat kemarin, ini sudah terputus sebentar pendaftarannya melalui web. Anak-anak muda ini sekarang nggak tahu bertanya kemana. Bapak, mereka punya HP, mereka tanya ke HP. Mereka lebih senang berkomunikasi dengan HP daripada dengan kita. Kadang-kadang mau keluar, mau ngomong antara orang tua di WA saja, padahal dari kamar di dalam satu rumah. Katanya mau pergi keluar, makan bersama keluarga, duduk satu meja, supaya meningkatkan hubungan cinta dan silaturahmi sesama keluarga. Tetapi sampai di sana sibuk masing-masing. HP telah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sehingga anak-anak kita itu terkadang
tidak mudah lagi berkomunikasi dengan orang-orang lain, sehingga dia tidak tahu mengadu kemana. Karena itu sebenarnya penting kalau di masjid itu kita buat tempat konsultasi. Kemarin di Masjid Oman kita buat tuh banyak sekali anak muda yang mendaftar. Konsultasi psikologi anak muda. Masalahnya macam-macam. Begitu juga persoalan kisru rumah tangga. Sekarang bapak-bapak sekalian, angka perceraian sangat tinggi. Di kuah-kuah itu angka perceraian sangat tinggi. Yang banyak perempuan menggugat laki-laki. Ada yang karena judi online. Kemarin saya dapat informasi dari salah satu kuah. Ketika saya kena ke Calang, di sana ada istri memukul suaminya sampai berdarah kepala. Sampai segitu hadirin yang berbahagia. Karena dia tidak tahan bagaimana suaminya terlibat di dalam judi online. Dan rumah tangga yang rusak ini hadirin, hampir bisa dipastikan nantinya bahwa anak-anaknya juga akan rusak. Mentalnya akan rusak. Sehingga dia menjadi PR lagi buat kita hadirin yang berbahagia. Karena itu layaklah kalau misalnya di kantor-kantor gua itu membuka jalur komunikasi dengan rumah tangga yang bermasalah, sehingga tidak terjadi penggelembungan, masalah yang kecil terus menggelembung di dalam sebuah rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Upaya ini tentu mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan Departemen Agama untuk menurunkan angka perceraian yang tentu berakibat buruk bagi masa depan anak-anak kita. Sidang jamaah yang mulia, kalau kita lihat yang dilakukan oleh pemerintah kita, itu memang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila engkau melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya atau kekuasaannya. Hari ini tangan pemimpin kita yang digunakan untuk berusaha mencegah ini. Ini tentu sedikit dari banyak fenomena yang terjadi hadirin. Yang disebut dengan fenomena gunung es, dapat 20 orang, pasti ada di belakangnya ribuan 2000 orang yang tidak tampak. Karena ini persoalan disembunyikan habis oleh siapapun. Jadi kalau yang nampak itu adalah itu ketahuan saja. Itu disebut fenomena gunung es di atas laut. Yang nampak itu adalah puncaknya yang kecil, tapi di bawah itu adalah lebih besar gunung itu. Itu disebut fenomena gunung es hadirin. Kalau kamu tidak sanggup mencegah dengan kekuatanmu, fabilisani, ini salah satu dakwah seperti ini kita sampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yastati' fa biqalbi, tidak sanggup juga minimal kita membenci terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi hadirin yang berbahagia. Itulah selemah-lemah iman kata Rasulullah. Sidang jemaah yang mulia, apakah kita semuanya terkena juga ajakan Rasulullah? Ini hadis Bukhari 2205. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Sidang jamaah yang berbahagia, minimal kita memimpin diri kita sendiri, memimpin anggota tubuh kita. Kenapa? Anggota tubuh kita ini akan menuntut kita di hari akhirat hadirin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan bahwa di akhirat nanti Allah akan kunci rapat mulut yang selalu berkata bohong. Allah akan mengunci mulut mereka. Yang berkata-kata siapa? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara nanti tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang akan bersaksi adalah nanti kedua kaki mereka. Karena itu hadirin yang berbahagia, kita ini adalah pemimpin minimal terhadap diri kita sendiri. Menjaga tangan kita tidak melakukan kejahatan yang diperintahkan, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan melarang kaki kita untuk tidak melangkah kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang mulia, khatib berharap bahwa kita kembali membangun sedikit kesadaran. Kita renungkan sebentar persoalan ini nanti. Ketika ada waktu-waktu yang tepat, duduk Bapak, sidang jamaah yang mulia, kita renungkan apa peran kita sudah kita laksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah menangis kalau beliau masih hidup melihat kondisi kita hari ini, hadirin yang berbahagia. Mari kita bersalawat terus kepada Rasulullah, memohon kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan kita bisa memberikan kontribusi sekecil apapun Bapak. Kontribusi kita untuk mendukung pemimpin kita, mencegah perbuatan keji dan mungkar yang terjadi di negeri kita ini. Negeri yang mulia, Banda Aceh yang mulia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Kita semua akan tenang hidup andaikan semua masyarakat ini beriman, bertakwa kepada Allah. InsyaAllah Allah sudah janjikan, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan kita bertakwa semua beriman, Allah akan buka dari segala pintu langit dan bumi keberkahan. Semoga bumi Banda Aceh ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ceramah atau khutbah singkat ini bisa menyentuh hati kita semua, termasuk hati khatib yang terkadang sudah begitu keras hati kita, dibayang-bayangi oleh dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر